warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adva, kembali lagi bersama kami di Bisa Bincang Bersama Advokasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami Ustaz Rizky Budiman. Terima kasih Ustaz sudah hadir di program kami. Nah, Sobat Adva, beliau ini adalah merupakan ketua bagian dari Tahsin Tahfiz. Bersama beliau, kita akan membicarakan mengenai pedoman Gen Z di era digitalisasi. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu nih Ustaz. Kalau ngomongin soal Gen Z, menurut Ustaz Gen Z itu generasi seperti apa sih? Baik, terima kasih atas waktunya di acara Bisa Bincang Bersama Advokasi. Mudah-mudahan kedepannya acara ini bisa lebih berkembang, bisa lebih banyak kegiatan dan acara-acara lainnya. Oke, tadi pertanyaannya, menurut Ustadz Gen Z itu generasi seperti apa? Oke, kalau kita bicara tentang Gen Z, karena saya pun Gen Z ya, Gen Z itu kan generasi yang lahir di tahun 2000 ke atas. Gen Z itu adalah generasi yang lahir di tengah perkembangan pesat informasi. Jadi Gen Z ini saya, Agna dan teman-teman di sini semua dalam generasi yang gimana mereka itu kebanyakan informasi, kebanyakan distraksi, kebanyakan kemajuan baik dari internal maupun eksternal. Sekarang buktinya di zaman kita ini Gen Z banyak sekali distraksi dan mudah kita konsumsi. Salah satunya dari handphone, dari medsos, TikTok, IG. Jadi intinya generasi Gen Z ini adalah generasi yang banyak mengkonsumsi informasi. Oke. Khususnya di era digitalisasi sekarang. Kalau Gen Z adalah apa yang seperti Ustaz sampaikan. Nah, kira-kira pemahaman dan tafsir Al-Quran seperti apa yang sesuai dan relevan dengan Gen Z ini Ustaz? Ya, Gen Z sebetulnya terkait tafsir Al-Quran tadi, pemahaman Al-Quran yang bukan sekedar dibaca oleh Gen Z. Jadi Gen Z itu kan inginnya langsung to the point. Oh iya, benar. Tidak tidak berlibat, harus semangat dulu. Kalau Gen Z itu harus to the point. Setelah dibaca, hanya Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi pendekatan kepada kita sebagai Gen Z itu bukan hanya dibaca, tapi juga dipahami maknanya, ditadaburi, lalu diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Maka salah satu ulama yang berkata menjelaskan bahwa maksud dari tadabbur adalah memahami makna-maknanya dan mengambil pelajaran dari. Maka tafsir yang relevan bagi Gen Z adalah menjawab bagaimana menjaga diri dari media sosial. Gen Z ya. Lalu kedua, bagaimana memilih pergaulan, entah pergaulan ketika di pondok ataupun pergaulan ketika pulang di rumah. Yang ketiga, bagaimana memilih pergaulan ketika menjaga hati. Dan yang keempat, bagaimana memilih masa depan. Itu mungkin jawaban yang kedua. Oke Ustaz, Al-Quran kan memang diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan bagi umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Nah Ustaz, kenapa sih justru sekarang itu malah banyak orang yang mengesampingkan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan? Betul, memang dari zaman ke zaman orang yang mengesampingkan Al-Quran sebagai pedoman ya. Bahkan ketika hari ini di zaman yang penuh dengan distraksi dan penuh dengan informasi, kita Gen Z pada umumnya, saya dan teman-teman semua
banyak dari kita lebih sibuk mengejar algoritma, lebih sibuk mengejar algoritma TikTok, algoritma Instagram, tren. Jadi gimana kalau misalkan apa namanya TikTok trennya ini ikut, IG trennya itu ikut. Oh iya. Sebetulnya menurut Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu haram, haram. Al-Quran itu dilarang, dilarang. Tapi karena sekarang kita mudah mengonsumsi informasi, maka itu kita mudah tergiring bahwa harus ikut tren ini. Malah ada ketika melakukan pernah lihat apa namanya tren yang anak muda sebelumnya pakaiannya biasa, tapi ketika dibalikan tiba-tiba imam. Nah, pernah itu salah satu tren yang propagasi. Ada yang mengatakan boleh untuk mengedukasi, ada juga yang paling ibadah di bukan hal seperti itu. Oke. Kalau kita tarik ke kondisi saat ini, menurut Ustadz, bagaimana sih seharusnya kita memperlakukan Al-Quran dan bagaimana cara agar Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita? Di zaman ini, zaman ini sebetulnya ada 5 langkah sederhana supaya kita bisa memaksimalkan menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Yang pertama itu dibaca. Al-Quran ini cukup dibaca, basic, hal yang basic, hal yang sangat basic dari kehidupan seorang muslim. Kita menjadi santri untuk menjadikan pedoman, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang pertama itu adalah dibaca, itu yang paling benar. Dibaca. Karena Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan datang ketika yaumal qiyamah syafi'an, menjadi penolong syafaat kelak bagi semua. Yang pertama ini, yang kedua dipahami, yang ketiga diamalkan, diaplikasikan. Karena Aisyah istri beliau Rasulullah SAW pernah ditanya tentang akhlak Nabi, maka beliau menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Yang keempat diajarkan, nah Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran. Dan yang kelima dijadikan standar terus. Bukan apa kata tren, apa kata algoritma, tapi apa kata Al-Quran. Itu 5 poin sederhana. 5 poin sederhana ya Ustaz. Baik. Kalau dibuat lebih sederhana Ustaz, hal kecil apa atau kebiasaan sederhana apa yang bisa membuat Al-Quran itu hadir dalam hati kita? Hal kecil. Oke, hal kecil apa ya yang membuat Al-Quran bisa dijadikan pedoman? Hal kecil. Yang pertama, kita bisa lagi-lagi membaca. Itu hal yang paling basic sebetulnya. Membaca Al-Quran 1 halaman cukup 1 hari. Itu saya rasa kalau baca 1 halaman tidak akan lebih dari 1 jam, kecuali bacanya 1 menit bisa. 1 halaman per hari itu paling basic. Mungkin sekitar 5 menit. Yang kedua, 5 menit untuk mentadabburi maknanya, mentadabburi artinya. Contoh, ada ayat tentang siksa api neraka, maka kita harus hadir ketika pembacaan tersebut dalam maknanya, bahwa ketika nanti juga ada penggalan ayat seperti ini, bahwa ketika nanti orang-orang yang masuk neraka itu akan Allah berikan air dari tanah dan makanannya adalah buah yang isinya itu lebih. Jadi dibayangkan saja dulu, sekarang kita makan cireng gitu misalnya yang masih panas dari kaktel, gak meleleh tapi kan gak enak gitu. Itu dulu baru makanan yang panas, apalagi sekarang air panas, itu coba dibayangkan. Lalu yang ketiga, setiap aktivitas kita
bagi para teman-teman di rumah yang memegang HP mungkin ya bisa mendengarkan total. Coba install aplikasi Al-Quran, jangan hanya TikTok dan Instagram yang diinstal itu. Install aplikasi Al-Quran, setel. Mau kamu ke pasar setel, kamu ke mana biasanya Genzi itu? Ke kafe, setel itu apa? Diadu sama musik kafe gak apa-apa. Kita kan pakai headset. Di kemana-mana usahakan setel dulu. Yang keempat, hafal satu ayat satu ayat. Dan yang kelima, posting apapun yang berkaitan dengan Al-Quran di medsos kita. Sekecil apapun itu. Baliwannya walau sampaikanlah walau satu. Kemudian hal-hal kecil supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di kehidupan. Oke. Nah, teman-teman, dari dua pertanyaan tadi, yang Ustaz Rizky Budiman katakan adalah paling simpel itu adalah membaca Al-Quran, karena setiap hurufnya itu ada kebaikan sendiri. Nah, terakhir nih Ustaz, hal apa sih yang seharusnya disiapkan Gen Z untuk menghadapi era digitalisasi modern? Ya, yang pertama yang disiapkan kita, saya juga Gen Z, ya kita dan teman-teman saya semua. Yang pertama adalah iman yang kuat, itu jelas ya. Iman yang kuat, kenapa iman yang kuat? Karena dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya orang-orang beriman itu hati mereka tenang dengan melihat Allah dililah dan iman. Yang kedua, ilmu yang benar, tidak hanya banyak. Sekarang bukan cuma saya ilmu banyak tapi tidak benar. Maaf, ini bukan mengkhususkan seseorang. Tahu Mama Bukron? Ilmunya banyak, tapi kebenarannya belum tentu. Karena banyak juga besar seperti Ustaz Adi, Ustaz Abdul Somad, ada juga. Jadi ilmu itu harus benar. Mau sedikit tapi harus benar. Dan yang ketiga, adab digital ini seperti apa yang kita bicarakan tadi di era digitalisasi. Jempol juga akan dimintai bertanggung jawab. Karena kita kan setiap kita Gen Z pasti punya HP pasti dan pasti punya akun IG pasti, akun TikTok. Kontrol jari kita, jempol kita dari berkomentator yang tidak perlu, terus dari cakap-cakap yang tidak perlu, dan yang keempat yang terakhir kontrol diri. Nah, itu Taimiyah pernah berkata, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebenaran, maka ia akan disibukkan dengan keburukan. Itu kata Ibnu. Kalau HP tidak kita arahkan, maka HP yang akan mengarahkan hidupnya. Dari semua pertanyaan itu nih Ustaz, sebelum kita tutup, apa pesan singkat dari Ustaz untuk para pelajar yang sedang berjuang menghadapi tantangan zaman, Ustaz? Ya, terakhir pesan untuk para pelajar, para teman-teman di rumah yang sedang berjuang menghadapi tantangan zaman di era digitalisasi ini, kita sebagai Gen Z, yang pertama, jangan cuma update story, tapi update juga buat kualitas diri. Jangan hanya dekat dengan charger, dengan casan, tapi juga dekat dengan Al-Quran. Allah berfirman, kalau siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar. Apa ya takdirlah. Closing statement ya, closing statement untuk kegiatan pada sore hari ini. Gen Z kita boleh hidup di era digital, tapi hati tetap harus bersambung dengan Al-Quran. Teknologi boleh di tangan, tapi Al-Quran harus tetap di. Oke, sobat Afta, itu pesan singkat dari Ustaz Rizky Budiman. Jangan cuma upgrade story, tapi juga upgrade kualitas diri. Betul Ustaz? Betul sekali. Oke. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan berbagi pengalaman serta ilmunya.
Dan Sobat Apta, sampai ketemu lagi di podcast bisa selanjutnya. Sebagai penutup, Voice is for all, change for good. Nun, wal kolam minal layas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.